Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muharam. Saya dari Prodi Informatika kelas IF 3A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit intisari tentang Customer Lifetime Value yang biasa disingkat CLV. CLV ialah salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan nilai dari pelanggan sebuah perusahaan. Anda mungkin sudah biasa menyimpulkan kalau customer lifetime value ini merujuk pada nilai dari seorang konsumen terhadap sebuah brand selama ia menjadi pelanggan. Perlu Anda ketahui kalau customer lifetime value ini merupakan salah satu matriks yang biasa dilacak untuk mengukur seberapa berharganya konsumen dilihat dari rentang waktu ia berlangganan yang dihitung dari pembelian pertama. Metrik ini dinilai akurat sehingga banyak digunakan oleh perusahaan dalam menghitung nilai pelanggan mereka. Secara umum, customer lifetime value ini akan membantu Anda untuk mempertahankan konsumen yang ada sebab mendapatkan konsumen yang baru jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu serta biaya lebih besar dibanding mempertahankan yang sudah ada. Selain itu, memahami customer lifetime value juga akan membantu bisnis Anda untuk mengembangkan strategi peningkatan penjualan sambil di sisi lain bisa mempertahankan margin keuntungan tetap stabil. Gimana cara menghitung CLV? Jadi, untuk menghitung CLV, ada sebuah rumus dasar yang dapat Anda gunakan, yaitu CLV sama dengan rata-rata nilai transaksi X atau jumlah transaksi dalam satu tahun dikali waktu retensi. Waktu retensi adalah durasi hubungan bisnis antara Anda dengan pelanggan. Angkanya bisa sangat variatif, mengikuti produk atau jasa yang Anda tawarkan atau bahkan mengikuti cara pelanggan mengonsumsi produk Anda. Contohnya gini deh. Nyonya Nadia Salsabila memiliki usaha minuman, menunya berkisar antara 10.000 sampai dengan 20.000. Pelanggan Bapak Irianto selalu membeli menu Thai tea seharga 15.000. Setiap 1 minggu sekali selama 2 tahun, berapa customer lifetime value pelanggan tersebut? Nah, cara menghitungnya, CLV sama dengan rata-rata nilai transaksi dikali jumlah transaksi dalam 1 tahun dikali waktu retensi. Ke bawah, CLV sama dengan 15.000 dikali 52 kali 2. Dan ke bawah lagi, CLV sama dengan 15.000 dikali 104. Jadi hasil yang 52 kali 2 itu diturunin ke bawah lagi. Dan yang terakhir dikalikan jumlahnya. CLV jadi totalnya 1.560.000. Dengan begitu, customer lifetime value pelanggan tersebut ialah 1.560.000. Namun, perlu Anda ingat, angka ini adalah sebuah prediksi. Sebuah prediksi akan lebih akurat jika lebih banyak faktor yang bisa dijadikan penunjang. Kebanyakan perusahaan akan memodifikasi rumus dasar di atas dengan beberapa faktor lain, seperti margin keuntungan dan biaya retensi, atau biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan. Ketahui fungsi dari mengukur customer lifetime value. Fungsi lain dari customer lifetime value yang juga sangat penting bagi bisnis Anda adalah bisa menjadi cara terbaik untuk mengelompokkan konsumen. Kalau Anda ingin menciptakan customer loyalty,
Dengan menyasar konsumen kelas atas, maka Anda bisa menggunakan rumus Customer Lifetime Value untuk mengetahui mana konsumen yang memiliki nilai lebih tinggi. Cara ini juga terbilang efektif untuk mengatur strategi pemasaran, di mana Anda bisa memperkirakan besarnya biaya yang sepadan untuk mendapatkan konsumen baru dengan tidak melebihi customer lifetime value dari pelanggan yang sudah ada. Mengetahui customer lifetime value juga mempermudah Anda sebagai pemilik usaha untuk menciptakan program terbaik berdasarkan kemampuan pembeli setiap konsumen dan juga tingkat loyalitasnya. Hal ini juga menjadikan Anda bisa mengetahui manakah konsumen yang bisa dikatakan loyal dan layak menerima reward, yang nantinya bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Mencoba memuaskan konsumen dengan customer lifetime value tinggi jelas lebih menjanjikan dibanding jika Anda memberi reward secara acak dengan harapan bisa membantu meningkatkan pembelian secara signifikan. Keuntungan mengetahui CLV. Ada banyak keuntungan yang bisa Anda dapat dari CLV sebagai pemilik usaha. Dengan menghitung CLV, Anda dapat memperkirakan biaya maksimal untuk melakukan akuisisi pelanggan. Lebih mendasar lagi, Anda bisa mengetahui mana pelanggan yang nilainya paling tinggi. Dengan begitu, jika Anda berniat melakukan segmentasi pelanggan, maka akan sangat terbantu. Cara meningkatkan CLV. 1. Melakukan segmentasi pada pelanggan. Dengan melakukan segmentasi pada pelanggan, perusahaan dapat melakukan pendekatan marketing yang sesuai dengan riwayat pembelian sebelumnya dan minat yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Yang kedua, membangun produk atau jasa yang mengkomplement produk atau jasa sebelumnya. Apabila perusahaan sepatu menawarkan produk kaos kaki kepada pelanggan yang telah membeli sepatu pada kesempatan sebelumnya, maka kemungkinan pelanggan akan membeli kaos kaki tersebut juga besar karena produk kaos kaki yang baru akan mengkomplement produk sepatu tersebut. Yang ketiga, memberikan diskon ataupun promo. Dengan memberikan diskon ataupun promo kepada pelanggan, tentunya akan meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan tersebut pada layanan atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang keempat, meningkatkan layanan kepada pelanggan. Ketika perusahaan memberikan layanan yang baik, pastinya pelanggan akan merasa nyaman dalam melakukan transaksi dan memberikan impresi yang baik untuk transaksi sebelumnya. Sebenarnya masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan CLV, namun cara yang sering dipakai dan terbukti efisien dalam meningkatkan CLV ialah dengan menerapkan program promosi bagi pelanggan. Program semacam ini akan mengikat pelanggan Anda sehingga retensinya dapat meningkat. Katakanlah Anda melakukan promosi buy one get one atau gift with purchase setiap hari Senin, maka potensi pelanggan untuk kembali ke tempat Anda di hari Senin semakin besar. Sekian dari saya pribadi, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, penyampaian yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.